Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kedahsyatan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa, sudah menyertai kami di setiap saat, setiap hari. Bahkan sepanjang minggu ini boleh berlalu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh melaluinya oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di hidup kami. Kami memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu adalah nama yang dahsyat dan luar biasa, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama Yesus yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kami mensuruhkan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Tuhan Ku Maha Besar, Tuhan Ku Maha Kuasa. Dalam segala perkara kita akan pujian Dia. Haleluya.
Sebab itu sore hari ini kita mau tinggikan Dia, mau sembah Dia. Dengan kebenaran. Oh Jesus, haleluya Lord. Sungguh besar setiamu Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kau selalu setia di dalam kehidupan Terima kami kasih Tuhan. Lord. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya Lord. Haleluya Jesus. Oh, dibagi Tuhan. Terima kasih. Besar
tempat ini. Setiap hati kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Roh Kudus. Engkau yang berikan kami karunia-karunia Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Terima kasih buat anugerah. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menguatkan kami, menyegarkan kami, membuat kami terus berserah total kepada Tuhan, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau menjadi segalanya bagi kami. Roh Kudus penuhi kami selalu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami melawan segala pikiran, segala hal-hal Tuhan yang di dalam diri kami ditawan di bawah kaki Tuhan, supaya konsentrasi kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Rabi hambamu, rabi kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun secara online, diurapi berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan mengalir atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Baik bagi kita semua. Dan sekarang sudah di bulan Mei, kami tentunya atas nama Gembala dan semua pengurus gereja jemaat mengucapkan selamat memasuki bulan yang baru. Ini tanggal 2 Mei. Dan kami senang sekali menyapa saudara adalah orang yang dikasih Tuhan. Katakan saya dikasih Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke, tidak mau berlambatan. Tampilkan dulu. Oke. Baik, saya tidak akan mau berlambatan. Saya pengen kita merenungkan firman Tuhan dengan judul bahwa Yesus bangkit supaya kita menuai. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Yesus bangkit supaya kita menuai. Amin. Oke. Jadi saudara, ini akan menjadi tema selama 1 bulan ini. Kita bisa mengatakan tema ya. Jadi saya ajak semua WL, semua singer yang menjadi pembicara, baik di hari Minggu seperti ini maupun ibadah hari Jumat, atau mungkin juga di konser-konser. Perhatikan, ini temanya.
Ini yang Tuhan taruh atas gereja kita. Saya merenungkan, Tuhan, apa maumu buat umat Tuhan? Tuhan mau apa di 1 bulan ini? Di minggu ini kami menghidupi apa? Nah, saudara, oleh tuntunan Tuhan, Tuhan memberikan ayat ini. Tuhan memberikan tema ini. Jadi tema ini tentang Roh Kudus memenuhi kita untuk menuai dengan karunia-karunia Roh. Atau bisa dikatakan begini, Roh Kudus membuat kita menuai dengan karunia-karunia Roh. Supaya gampang diingat, terlalu panjang mungkin, ini pakai kata ini. Satu, baca sama-sama. 1, 2, 3. Menuai dengan karunia-karunia Roh. Menuai dengan karunia-karunia Roh. Oke. Nah, saudara tahu, Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid sesudah dia bangkit. Kisah para Rasul 1 ayat 1 sampai 4. Alkitab mengatakan berulang-ulang Yesus menampakkan diri selama 40 hari bahwa dia sudah bangkit dan hidup. Menurut 1 Korintus pasal 15, Yesus menampakkan diri pertama kepada beberapa orang dulu, lalu 3 orang, lalu kepada 11 orang, lalu kepada 120 sampai kepada banyak sekali. Jadi ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus menampakkan diri, menunjukkan bahwa dia sudah bangkit dan hidup. Bahkan saksi matanya banyak. Amin. Nah, menarik sekali, selama 40 hari kalau kita ada di masa penanggalan waktu itu. Jika kita ada di penanggalan waktu itu, jadi Yesus itu akan naik ke surga kalau kita ikutin penanggalan di zaman itu dan sesuaikan dengan kalender sekarang. Berarti Yesus naik ke surga nanti tanggal 13 Mei. Kita merayakan 13 Mei itu kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi 10 hari sesudah kenaikan, maka kita memperingati yang namanya Pentakosta. Di Pentakosta ini ada 3.000 orang bertobat. Tuayannya besar. Nah, sekarang begini. Bayangkan kalau saudara yang jadi Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya dengan satu perenungan, dengan satu pemikiran bahwa orang-orang yang aku tunjukkan kuasaku ini, mereka akan menuai di 10 hari lagi atau di beberapa hari lagi. Pentakosta. Jadi waktu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, untuk dia sudah paham bahwa Maria Magdalena adalah orang yang menjadi penuai. Waktu dia menampakkan diri kepada 10 murid-murid dalam ruangan tertutup, dia tahu bahwa murid-murid ini adalah orang yang hebat, yang dipakai oleh Roh Tuhan menjangkau jiwa banyak bagi Tuhan. Waktu dia menampakkan diri kepada 11 murid, sudah ada Thomas di situ. Dia tahu termasuk Thomas, mereka akan menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara jadi Yesus dengan pemikiran bahwa murid-murid akan menuai beberapa waktu lagi, 1 bulan kemudian mungkin. Jadi saudara punya pikiran yang baik tentang murid-murid saudara. Amin. Haleluya. Nah, berarti kalau Yesus pandang kita adalah orang yang menuai. Katakan, Yesus pandang aku penuai. Yesus pandang aku penuai. Oke, mari kita lihat saudara. Apa artinya menuai? Menuai itu memiliki pengertian. Saya sudah buka kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asli, Yunani, Ibrani. Saya mendapatkan beberapa kata yang mengartikan kata menuai. Menuai yang dimaksudkan di sini adalah mengumpulkan hasil tanaman atau memanen. Menuai di sini memiliki pengertian bahwa itu adalah memetik hasil tanam. Kita tanam jagung, maka kita menuai jagung. Kita menanam mangga, kita menuai mangga. Jadi apa yang kita tanam kita tuai. Bahasa menuai di situ artinya memetik hasil yang ditanam, mengumpulkan hasil, memanen apa yang sudah ditanam. Atau bahasa yang lainnya adalah memangkas, memotong, menyabit, tergantung saudara. Kalau gandum itu disabit atau dipangkas, dipotong. Kalau di kampung ada yang namanya panen kacang tanah, berarti mesti dicabut. Cara panennya mesti dicabut. Ada juga cara panennya tergantung pohon, tergantung tanaman. Ambil contoh saudara,
Kalau panen labu cuma dipetik, gitu. Beberapa kalau umpama sudah tahu yang namanya umbi, bukan singkong. Kalau singkong panennya mesti dicampur atau dicabut. Tapi ada yang ubi manis itu, nah berarti itu dicabut. Beberapa langsung dibajak keluar semua. Seperti tergantung cara panennya. Nah, itu juga punya pengertian memperoleh, mendapatkan, atau menanggung apa akibat dari yang dilakukan. Nah sekarang, kapan menuai? Menuai itu menurut Alkitab ya, dan bahkan menurut sekarang. Kalau saya tanya kepada saudara, kapan kita menuai? Kapan saudara menuai? Kalau kita tanam jagung, tanam padi, tanam gandum, tanam jambu, tanam cabai, tanam tomat, atau tanam sayur, kapan panennya? Nah, menurut Alkitab, kapan menuai? Waktu menuai itu adalah sudah menguning dan matang. Jadi sudah matang, sudah menguning. Dalam kata-kata di bagian Alkitab mengatakan kapan menuai? Menuai itu sudah masak. Di kitab Wahyu mengatakan ayunkan sabitmu, itu yang malaikat ucapkan. Tuai karena sudah menguning, karena sudah masak. Jadi sudah masak di sini kita bilang sudah matang. Artinya sudah masak, sudah matang, sudah waktunya untuk panen. Nah kalau di Matius juga pengertiannya kapan menuai, itulah sudah waktunya, pada waktunya. Atau bisa dikatakan kapan menuai, pada waktu musimnya. Sudah musimnya, jadi kita menuai. Atau dikatakan kalau di Matius dikatakan kapan menuai, waktu akhir zaman. Nah sekarang, amin. Oke, sekarang saya mau mengajak saudara dengan cepat. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat ke-14. Sudah terlihat ya? Yohanes pasal 21 demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul nih Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid lainnya. Berarti berapa orang mereka? Ada yang bisa hitung? Ada berapa orang? Bisa bantu? Lihat, Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid lainnya. Berarti ada berapa? 7. Itu lagi ya. Simon Petrus 1. Yang kedua Thomas, nama lain dari Thomas Didimus. Lalu kemudian yang ketiga Nathanael. Lalu yang keempat kelima anak-anak Zebedius. Siapa mereka? Yakobus dan Yohanes. Lalu murid-murid yang lain ini tidak disebut namanya. Nah ini menarik kalau Yohanes tulis nama lain dari Didimus, dia tahu. Si Nathanael dari mana dia tahu, tapi 2 murid dia tidak sebutkan. Kita tidak tahu. Gitu. Kita tidak tahu. Mungkin mereka bawa yang begitu ribut, kumpul-kumpul di situ, mereka yang paling ribut mungkin lagi ngobrol. Nama itu tidak disebut, ada maksudnya. Gitu. Istri Lot namanya tidak disebut. Gitu kan? Tapi kita tahu nama istri Lot adalah Ibu Lot. Gitu. Kalau Ibu Agustina ya kita sudah tahu. Tapi ada yang tidak disebut, disebut aja apa? Ibu Siahaya, gitu kan? Ibu Peter. Jadi ada 7. Oke, lanjut. Ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Jadi maksud Petrus adalah aku mau pergi. Buat apa pergi? Mau tangkap ikan. Perhatikan kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Bukan untuk tangkap ikan, pokoknya kami ikut kamu. Lihat dia pemimpin kehilangan visi, pemimpin kehilangan visi, dan mungkin kepala keluarga kehilangan visi, berbahaya loh. Pokoknya mereka yang menjadi anak buah yang dipimpin atau keluarga akan ikut. Aku pergi menangkap ikan. Baiklah. Oke, lanjut ya. Ayat yang keempat. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat.
ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di mana? Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Perhatikan di sini ayat-ayat ini, saudara. Ada yang lagi kumpul, nggak tahu mau ngapain. Itu di dekat pantai danau. Saudara, kalau saudara ada di dekat pantai, berarti angin kencang nggak? Kencang, saudara bisa begini, wow, gitu kan? Tapi ini lagi berkumpul merenung. Lalu kemudian Petrus bilang begini, daripada nggak ngapa-ngapain, aku pergi tangkap ikan. Yuk, aku ikut deh, nah, gitu kan? Tetapi di sisi yang lain ada Yesus yang datang di antara mereka. Di ayat 4 dikatakan siang itu Yesus ada di situ, di tepi pantai. Nah, ini menarik sekali. Ayat 5. Sekarang mari kita lihat ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu apa? Akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat melarinya lagi karena banyaknya ikan. Wah, banyak ikan, saudara. Ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kata Petrus, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Lanjut. Ayat 9, ketika mereka tiba di danau, di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Apa katanya? Penuh ikan-ikan gede. 153 ekor banyak ini, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ayat yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, sekarang saya ajak saudara perhatikan ayat 5 sampai ayat 6. Ini yang saya mau ambil. Perhatikan baik. Yohanes itu suka dengan angka. Ada banyak Alkitab katakan, ada banyak di Yohanes. Kitab Yohanes mengatakan banyak mujizat, banyak tanda. Tetapi menarik sekali, Yohanes cuma menulis 7 mujizat di kitab Injil Yohanes. Nah, sekarang Yohanes menunjukkan bahwa ada orang di dunia kerja 7 orang. Angka 7 itu artinya sempurna. Mereka bekerja sedemikian rupa dengan segala keahliannya, tetapi mereka gagal. Perhatikan, ada 7 menunjukkan kesempurnaan dari orang yang bekerja keras. Itu tidak menghasilkan apa-apa. Kita membutuhkan orang yang ke-8. Lebih dari 7. Karena angka 8 di Ibrani permulaan baru. Itu angka 8 itu permulaan baru. New beginning. Oke. Perhatikan di ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Perhatikan, mereka menuai, mereka memperoleh, mereka mendapatkan hasil. Artinya 7 orang menuai, memperoleh, mendapatkan hasil yang banyak karena ada pribadi Yesus di situ. Biar 7-7-nya sempurna, kuat, jago, kelihatan berhikmat, pintar, punya pendidikan, tapi tanpa Yesus, maka penghasilan atau apa yang didapat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa, kita bukan kumpulan 7 orang yang bekerja dengan kekuatan sendiri. Amin. Kita adalah kelompok 7 orang yang bekerja dengan kekuatan Tuhan. Amin. Halo.
Haleluya. Sekarang mari kita lihat. Yesus bangkit supaya kita atau saya menuai, memperoleh, mendapatkan hasil, dan hasilnya banyak bahkan berkelimpahan. Saya pengen kita baca sama-sama. Kata kita diganti saya. 1, 2, 3. Yesus bangkit supaya saya menuai, memperoleh, mendapatkan hasil, dan hasilnya banyak bahkan berkelimpahan. Ulang, yang kenceng dong. Halo. Haleluya. 1, 2, 3. Yesus bangkit supaya saya menuai, memperoleh, mendapatkan hasil, dan hasilnya banyak bahkan berkelimpahan. Haleluya. Nah, ini menarik saudara. Angka 153 itu kan di situ dikatakan 153 ekor. Itu menunjuk pada kata Ani Elohim, aku Tuhan, I am God, akulah Tuhan. Angka 153. Menurut seorang tokoh Alkitab di bapak-bapak gereja, Jerome, dia mengatakan 153 itu adalah 153 jenis ikan yang ada di danau itu. Semuanya masuk di situ dan semuanya besar-besar. Apa maksudnya? Ini menunjuk kepada misi. Kita jangkau semuanya seperti itu. Nah, ini menarik sekali. Ini penelitian saya. Ini hasil belajar saya. 153 itu kalau kita belajar, Pak, kita bantu hitung ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah sampai 17. Angkanya 157. Angka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, gitu kan? Ditambah sampai angka 17. Totalnya 153. Nah, ini menarik, saya kait-kaitan aja. Nah, gitu kan. Di Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat yang ke-39 ada 17 masalah di situ. Alkitab mengatakan meskipun 17 itu ada, itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksud saya begini. Ini versi bahasa Inggris mengatakan 17 itu apa? Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword, death, life, angels, principalities, powers, things present, things to come, hate, death, any other created thing. Ini setelah didaftar ada 17. Nah, begini. Saudara, engkau kena masalah. Itu tidak akan pernah memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Bahwa begini ya, engkau dapat masalah, belum selesai masalah 1, datang 2 masalah. Berarti total berapa? 3. Belum selesai yang 3, datang 3 masalah. Jadi total 6. Belum selesai yang 6 ini udah datang yang keempat. Berarti berapa? 10. Belum selesai yang 4, yang 10 ini sudah datang yang kelima. Belum selesai ini datang yang ke-6. Bayangkan belum, bahkan serentak masalah itu datang 153, serentak datang masalah itu tidak bisa membatalkan anugerah Tuhan dalam hidup. Amin. Serentak ya, saudara tangguh. Aduh Pak Pendeta, saya lagi kekurangan tidak membuat engkau terpisah dari kasih karunia Tuhan. Belum keluar, belum selesai masalah kekuranganmu, tiba-tiba ada masalah sakit penyakit, tiba-tiba ada masalah tagihan datang, jatuh tempo. Meskipun itu serentak datang, kasih Tuhan tetap mengalir. Artinya begini, maksud saya begini. Apa maksudnya ini? Engkau bisa menuai dengan segala keadaan apapun. Engkau dipanggil Tuhan untuk menuai. Katakan, saya dipanggil untuk menuai. Yang kencang, imani bahwa engkau sudah dipanggil untuk menuai. 1, 2, 3. Saya dipanggil untuk menuai. Lebih personal ke kita. Aku menuai. 1, 2, 3. Aku menuai. Amin. Jadi begini, meskipun serentak pergumulan datang dalam hidupmu, kita bisa menuai pertolongan Tuhan, kesembuhan, kekuatan,
kita dapat hikmat, kita mendapatkan perlindungan, kita bisa mendapatkan pengertian, kita bisa mendapatkan keterangan atau kejelasan dari pergumulan kita. Kita bisa mendapatkan sahabat yang Tuhan kirim. Amin. Oke. Sekarang perhatikan, baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup kita di dalam Kristus adalah kehidupan menuai. Menuai apa? Segala kemuliaan Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan ini ya. Segala kemuliaan Bapa, segala kemuliaan itu ada pada Yesus. Kalau Efesus pasal 2, 23, 22, 23, bahwa kepenuhan Bapa ada dalam Yesus dan kita ada di dalam Yesus. Berarti segala kepenuhan Bapa, segala kemuliaan Bapa ada di dalam Yesus, itu juga ada dalam diri. Amin. Wow. Amin. Jadi karena di dalam Yesus ada seluruh kemuliaan Bapa, ada seluruh kemuliaan di seluruh dunia ini, maka kita menuai kemuliaan itu yang ada dalam diri Yesus. Contoh, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti ketika kita ada di dalam Yesus, kita menuai yang namanya karena begitu besar kasih Allah. Amin. Bahkan menurut Yohanes 3 ayat 16, karena kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita menuai yang namanya tidak binasa, dan menuai yang berikutnya hidup yang kekal. Amin. Kalau di Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi kita yang anak-anaknya diberi kuasa. Berarti kita menuai yang namanya kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau menuai segala kemuliaan Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti tidak ada alasan engkau tidak menuai. Engkau menuai hikmat, dan penuaian itu sekarang. Kalau engkau tidak punya, engkau tidak bisa memiliki. Matius pasal 13 ayat 12. Tidak saya tampilkan. Matius 13 ayat 12 dikatakan begini. Barang siapa mempunyai, maka kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Siapa ini sudah tidak tampil. Siapa yang tidak mempunyai, apa saja yang ada padanya akan diambil. Bahkan apa yang ada padanya. Maksud saya begini, engkau percaya nggak bahwa di dalam dirimu sudah ada tuai? Kalau engkau mengatakan mungkin, berarti tidak ada padamu. Engkau menuai karena itu ada padamu. Kau sehat, aku sehat, aku sehat. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang di sini ada hutang? Siapa yang punya hutang? Barang siapa mempunyai, kepadanya ia akan diberi hutang, sehingga ia berkelimpahan. Loh, ayat ini. Saya mau tanya, siapa yang tidak mempunyai hutang? Alkitab berkata, barang siapa tidak mempunyai, maka apapun hutang yang ada padanya diambil dari kita. Loh, itu bahasa memiliki, bagi kita mengimani saya punya. Saudara mungkin bertanya lagi, aduh, bagaimana mau lolos dari sakit penyakit begini, model begini? Virus corona, saya mau tanya, saudara ada corona atau belum? Tidak. Tidak. Karena kau tidak mempunyai, frasa itu mengatakan, barang siapa tidak mempunyai, maka apa saja yang ada padanya diambil daripadanya. Aduh, Bapak Pendeta, saya sakit kepala. Oh, punya sakit kepala. Begitu kan? Maka karena engkau mempunyai, engkau diberikan, sehingga engkau berkelimpahan. Loh, ayat itu bilang, Mas Pera aku tak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Itu yang Petrus bilang. Karena engkau mempunyai, itu yang bisa engkau berikan kepada orang lain, bahkan kepada dirimu sendiri. Aku bodoh, punya kebodohan dalam diri. Aku bodoh, sial. Barang siapa mempunyai sial atau kebodohan, maka ia diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi meskipun kau salah langkah, Tuhan, aku percaya aku penuh hikmat. Barang siapa mempunyai hikmat, ia diberi hikmat, sehingga berkelimpahan hikmat. Aku tidak punya kebodohan. Frasa yang kedua, Matius 13 ayat 12. Frasa yang kedua, barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya diambil daripadanya.
Tidak ada kebodohan, tidak ada. Begitu kan? Tidak ada kebodohan. Berarti barang siapa yang tidak mempunyai apapun kebodohan dalam dirinya, diambil daripada. Amin. 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 Nah, saya mau ajak saudara perhatikan ya, kalau orang meludah kepada saudara, jangan biarkan. Dia bilang ini anjing loh. Itu meludah. Sampah itu. Jangan dibiarkan. Ambil contoh ya, ambil contoh. Begitu kan, sini. Ini sampah. Orang lempar. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Tolak dalam nama Yesus. Dia bilang sampah kamu. Tolak dalam nama Yesus. Kebaskan. Amin. Amin. Tapi kalau engkau bilang iya, memang sampah aku. Berarti engkau sudah memperkatakan sampah buat dirimu. Pada siapa mempunyai, ia akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Amin. Makian orang, kata-kata menyakitkan orang, jangan diambil masukkan di hati. Gak boleh. Kalau engkau masukkan di hati, berarti engkau punya. Amin. Kepahitan gak boleh disimpan di hati. Pada siapa mempunyai, maka itu akan berkelimpahan. Apa yang kita punya berarti menunjukkan bahwa kita memiliki. Amin. Cukup panjang di bagian ini. Engkau adalah penuai. Katakan aku penuai. Aku menuai kemuliaan Tuhan. Aku menuai kemuliaan Tuhan. Itu mesti ada padamu. Sudah di dalam. Aku punya. Sudah. Aku punya kemuliaan. Sukses, berhasil, penuh kemuliaan Tuhan. Taat, setia, cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Aku sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mempunyai. Maka ada padamu. Engkau setia gak? Aduh, aku bukan orang setia. Hah? Engkau memperkatakan sesuatu yang berbahaya. Kau adalah orang yang setia dalam Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Oke. Kita akan lihat. Ini lihat dulu. Ini 5. Oke. 5 kebenaran Yesus bangkit supaya kita menuai. Perhatikan baik-baik. Dengan cepat saya akan tunjukkan kepada saudara. Ini rencana Tuhan. Tuhan mau perhatikan baik-baik ini. Minggu yang berjalan ini saya percaya waktu engkau memperhatikan firman ini, maka ini jelas-jelas membuka banyak hal buat hidupmu. Pekerjaanmu biasa-biasa, udah kayak tiap hari, kayak Petrus dan dengan teman-temannya udah biasa jadi nelayan. Tetapi itu adalah pengalaman yang luar biasa. Mereka menangkap ikan yang banyak, menuai yang luar biasa. Pekerjaanmu biasa-biasa, temanmu ya itu juga. Tapi cara Tuhan, anugerah Tuhan atas hidupmu luar biasa. Dia membuat sesuatu yang biasa-biasa untuk menunjukkan perkara Tuhan yang luar biasa. Apa yang ada pada Musa? Tongkat Tuhan. Biasa. Begitu kan? Tongkat. Tapi dengan tongkat, dia bisa membelah laut Abraham. Apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Cuma 5 roti. Makanan tiap hari. Tapi itu bisa memberi makan 5 orang. Aktivitas biasa. Pekerjaan biasa. Teman-teman tiap hari. Tetapi di balik itu ada karya Tuhan dalam hidupmu. Saya pengen saudara perhatikan baik-baik. Ini yang Tuhan mau perhatikan 1 bulan ini. Khususnya minggu ini perhatikan baik-baik. Oke, yang pertama bahwa Yesus bangkit supaya kita menuai. Karena itu adalah rencana Tuhan. Ayat 1 dan 2. Perhatikan. Yesus sengaja, dia berinisiatif, dia rencanakan, dia atur, dia setting sedemikian rupa supaya kita menuai, memboleh mendapatkan hasil, bahkan hasilnya banyak dan bahkan berkelimpahan. Perhatikan di ayat 1 dan ayat yang kedua, Yesus menampakkan diri sebagai berikut. Cerita dimulai dari kisah Yesus, dari tokoh Yesus. Maksud saya begini, saudara, ada banyak cerita-cerita di Alkitab. Kalau saudara baca, dimulai dari seseorang. Tapi Yohanes pasal 21 dimulai dari kisah Yesus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, di pantai Danau Tiberias berkumpul Petrus dan teman-temannya. Maksud saya begini, di tengah perkumpulan mereka tidak tahu pribadi Yesus. Tetapi Yesus sedang merencanakan untuk membuat mereka menuai. Ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Perhatikan baik-baik. Engkau direncanakan minggu ini, bulan ini untuk menuai. Amin. Kalau Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya bulan berikutnya mereka menuai, hal yang sama juga dia rencanakan sekarang supaya engkau menuai di bulan ini. Amin. Saya sangat-sangat percaya
pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangga akan menuai, sudah menuai. Amin. Engkau menuai persahabatan, engkau menuai pertemanan, menuai kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuaian Tuhan itu tak terbatas. Tetapi ingat satu hal, bahwa itu direncanakan Tuhan. Biar kau banting tulang-tulang dibanting-banting, kalau itu tidak ada rencana Tuhan di situ, tidak akan pernah berhasil. Tapi mesti tahu, engkau direncanakan oleh Tuhan. Dan rencana Tuhan, kalau kita bilang, tidak pernah gagal. Ayub mengatakan, tidak ada rencanamu yang tidak terlaksana. Semuanya terlaksana. Amin. Haleluya. Kita adalah baitnya Tuhan di perjanjian lama. Bait Tuhan itu ukuran-ukurannya presisi, detail. Isinya detail. Apalagi kita baitnya Tuhan. Rumahnya Roh Kudus, detail diurus oleh Tuhan. Amin. Jadi pekerjaan Roh Kudus di bagian pertama ini apa? Roh Kudus bekerja dalam diri kita, memberi pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya kita mengerti rencana Tuhan. Amin. Perhatikan Ibu Maria, mamanya Yesus. Alkitab mengatakan mujizat pertama Yesus. Yesus menunjukkan waktuku belum tiba, tapi untuk menuai tetap bagiannya Ibu Yesus. Karena Ibu Yesus paham, aku tahu anakku ini. Kenapa bisa begitu? Karena pengenalan. Dia tahu anaknya. Dia bilang sama pelayan-pelayan, isi penuh, mesti penuh. Masih perlu 2 liter lagi. Tambahin. Jadi 6 tempayan ditaruh, diisi penuh semua. Baru dia bilang, lakukan Yesus. Ibu apa mau? Waktu belum tiba. Tetapi karena Ibu Yesus mengenal Yesus, mujizat itu terjadi. Amin. Pengenalan akan Tuhan. Yang kedua saya pengen saudara perhatikan baik-baik. Yesus bangkit supaya kita menuai berdasarkan firman. Yesus berkata begini, tebarkan jalanmu di sebelah kanan, maka engkau akan menuai. Kenapa mereka bisa menuai? Karena mereka mendengarkan firman Tuhan. Di Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-6, Yesus merilis, katakan merilis, perkataan atau firman yang penuh kuasa. Waktu dia berkata tebarkan, mereka lakukan. Mereka tidak berbantah-bantah. Kenapa tidak berbantah-bantah? Karena kita berkata dalam kitab Ibrani pasal 4 bahwa firman itu berkuasa, menusuk amat dalam, hidup tajam, masuk ke dalam diri kita, kepada pengertian-pengertian kita, kepada perenungan-perenungan kita, sampai kepada sumsum dan tulang. Amin. Ada seorang yang di dekat kolam Siloam. Wah, dia lumpuh. Waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia ngeles, dia bilang, gak ada yang angkat aku untuk cemburukan ke kolam. Kalau malaikat datang, dia goncang itu air kolam. Siapa yang duluan masuk situ pasti sembuh. Masalahnya gak ada yang angkat. Dia ngeluh, saudara. Tapi Yesus berkata, angkatilah dulu, jalan. Lo ngelesnya hilang. Kenapa bisa hilang? Karena firman itu masuk ke rohnya, masuk ke hatinya, mengubah hidupnya. Tiba-tiba ada keinginan dari dalam untuk berdiri, ada dorongan ilahi untuk bergerak. Kita kan begitu. Waktu kita sangat yakin firman Tuhan berkuasa, tiba-tiba kita berdiri. Aku sudah sembuh, aku sudah sehat. Amin. Dari mana itu? Karena urapan firman. Haleluya. Nah, di sini bagian Roh Kudus adalah memberi penyingkapan kebenaran firman, supaya kita meresponnya dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Jadi peran Roh Kudus dalam diri kita supaya kita merespon dengan iman adalah memberikan penyingkapan. Orang kalau terbuka mata rohani pada firman, tindakannya ekstrim, radikal. Benar. Amin, saudara? Oke. Perhatikan yang ketiga. Yesus bangkit supaya kita menuai dengan kuasa dan cara Tuhan. Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Kamu satu malam, kiri kanan, depan belakang. Udah nyelam, gak ada ikan. Lagi mudik ikannya. Kok tiba-tiba ngomong mudik ya? Ayo kan. Udah dekat-dekat ya. Tapi maksud saya begini,
Mereka sudah segala macam cara, tapi karena Yesus yang ngomong, berarti menggunakan kuasa dan caranya Tuhan, maka mereka bekerja. Cuma menebang jala sesuai perkataan Yesus. Di sebelah kanan Alkitab berkata, mereka menuai, mereka mendapatkan hasil, dan mereka panen ikan yang banyak. Saudara, mungkin logika kita, nggak mungkin lah. Akan aku selalu begitu. Tapi perhatikan, cara Tuhan bukan cara kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Amin, saudara. Kuasa Tuhan ada pada kita. Saya kalau bicara tentang kuasa Tuhan selalu saya pegang. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan situlah kita beriman. Wah, dahsyat sekali. Yang ketiga ini perhatikan, Roh Kudus bekerja memberi hikmat dan kuasa. Hikmat itu gampang bertindak. Oh, ini yang Tuhan mau rupanya. Hikmat itu adalah keputusan-keputusan untuk bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu sudah pada tindakan. Di mana kita tahu bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan, cara Tuhan ini, aku harus bertindak ini. Seperti itu. Nah, perhatikan yang keempat. Yang keempat, bantu. Oke, yang keempat. Yang keempat, Yesus bangkit supaya kita, ini sudah saya lihat itu. Yesus bangkit supaya kita menuai untuk kemuliaan Tuhan. Katakan, saya menuai untuk kemuliaan Tuhan. Ulang, 1, 2, 3. Saya menuai untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan saudara di ayat 7, ayat 12. Di situ dikatakan, murid yang dikasih Yesus, Yohanes, berkata begini, itu Tuhan. Petrus langsung gini, Tuhan, wah, cepat-cepat dia langsung terjun. Masih ingat gak Thomas? Dia bilang begini, aku gak percaya kalau belum aku lihat tangan bekas paku. Kalau aku gak lihat, aku gak percaya. Begitu Yesus nampakkan ini, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya kita kan kadang-kadang begitu kan. Untuk kemuliaan Tuhan, kita kaget-kaget. Wow. Istri saya baru ada pesan 30 aja udah langsung panik. Pesan order 30. Bagaimana kalau pesannya 1000? Awas saudara, usaha saudara diberkati. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tuhan mau melalui usahamu engkau menuai. Tetapi melalui usahamu, Tuhan mau engkau mengasihi Tuhan. Tuhan mau Roh Kudus bekerja dalam diri kita, mengasihi Tuhan supaya kita mengasihi Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Menuai itu sudah kodrat. Tapi Tuhan mau karakter kita itu mengasihi Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka lagi makan, nggak ada lagi yang tanya, itu Tuhan atau enggak? Siapa itu? Semuanya udah tahu, itu Tuhan. Ternyata setelah selesai makan, saudara, terjadilah percakapan Yesus dengan Petrus. Perhatikan ini. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau menuai untuk kemuliaan Tuhan, supaya engkau mengasihi Tuhan. Pertanyaan yang sama. Tuhan tanya kepada hidupmu, kau sehat, menuai kesehatan, menuai kekuatan, menuai perlindungan, menuai pertolongan Tuhan. Pertanyaan Tuhan atas hidupmu, apakah engkau mengasihi aku? Amin. Itu sama dengan kekasih, pacaran. Dia kasih banyak, cuma perlu apa? Hartanya. Gua ngajar orang begitu. Oh gitu. Istriku mencintaiku bertubi-tubi, aku mencintai dia bertubi-tubi. Oh, gitu. Bukan karena apa yang aku punya, gitu kan? Karena aku mengasihi dia. Tersipu-sipu istriku dia. Gitu kan? Waktu dia, rambutnya dia, gitu kan? Kalau ada videonya saya aku tak ulang-ulang supaya rambutnya cat. Cinta. Amin saudara. Tapi coba kalau sudah ada cinta, betul? Dengan segala yang Tuhan berikan kepadamu, pertanyaan Yesus masih sama kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku? Amin. Jadi maksud Yesus supaya engkau menuai segala kemuliaan Tuhan, supaya engkau mengasihi Tuhan. Amin. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Oke, mari kita lihat yang terakhir. Haleluya. Yang terakhir. Yang kelima, Yesus bangkit supaya kita menuai lebih banyak lagi. Amin.
dalam pekerjaan Tuhan. Bisnisnya Tuhan tidak pernah bangkrut. Amin. Lah, bisnisnya Tuhan tidak pernah bangkrut. Bisnis Tuhan tidak pernah bangkrut. Aku dalam bisnisnya Tuhan. Aku dari Amin. Amin. Engkau dalam bisnisnya Tuhan kan? Amin. Amin. Anak Tuhan harus di bisnis bapaknya. Amin. Ya saya tolong antar pesanan. Nah, gitu kan? Nah, gitu. Anak Edwin menjalankan bisnisnya Edwin juga. Anak bapak di surga menjalankan bisnis bapaknya juga. Apa bisnis bapaknya? Itulah Tuhan panggil kita menuai lebih banyak jiwa bagi Tuhan. Lakukan pekerjaan ini. Jadi begini, Yohanes 4 ayat 38. Nah ini saya tak tahu. Dikatakan begini, aku mengutus engkau untuk menuai apa yang tidak engkau usahakan. Saya mau kasih tahu ya. Ini kunci berkat luar biasa. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Lagi menderita kekurangan, sakit, kuncinya di situ. Yohanes 4 ayat 38. Aku mengutus engkau untuk menuai apa yang tidak engkau usahakan. Orang yang bekerja, engkau yang datang memetik hasilnya. Jadi begini, kalau engkau lagi bergumul keuangan, bergumul kesehatan, beritakan Injil, jadi utusan Kristus. Roh Kudus memenuhi kita supaya kita jadi utusan Kristus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, 1 bulan ini, khususnya di minggu ini, cerita Yesus lebih banyak. Benar. Kalau engkau cerita Yesus lebih banyak, bersaksi lebih banyak, pintu Tuhan, pintu berkat Tuhan terbuka lancar atas hidup. Kenapa? Karena engkau ada di bisnis yang tidak pernah bangkrut, selalu berkelimpahan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi lakukan, tindakan, beritakan Injil, ceritakan Yesus. Jangan mengeluh terus. Jadilah utusan Kristus. Nah, Roh Kudus bekerja dalam diri kita supaya kita jadi utusan Kristus. Jadi ada 5 kebenaran, saudara. 5 kebenaran penting Yesus bangkit supaya kita menuai. Karena itu rencana Tuhan. Yang kedua, karena itu firman Tuhan dilakukan dengan kuasa dan cara Tuhan. Dan itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kita menuai lebih banyak kalau kita ada di pekerjaan ini. Amin. Saudara, dukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Saya sangat-sangat percaya itu rencana Tuhan. Karena Tuhan buat saudara menuai lebih banyak. Sudah menuai, tapi lebih banyak lagi menuai kalau kita ada di bisnisnya Tuhan, di pekerjaannya Tuhan. Amin. Jadikan pekerjaan kita sebagai sarana menceritakan Yesus. Sekolah, kuliah, bekerja, jadi karyawan, jalankan bisnis. Jadikan itu sebagai sarana untuk menceritakan Yesus kepada orang. Jadilah utusan Kristus. Berkat tak terbatas harapan. Amin. Nah, sekarang perhatikan pekerjaan Roh Kudus. Ini pekerjaan yang Roh Kudus yang terakhir. Terhadap bagian yang pertama, Roh Kudus membuat kita mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kemudian dengan firman Tuhan, Roh Kudus meningkatkan kebenaran. Lalu kemudian supaya kita berjalan dengan kuasa dan cara Tuhan, Roh Kudus memberi hikmat dan kuasa Tuhan, pengurapan. Dan supaya kita hidup dengan kemuliaan Tuhan, maka kita diberi kuasa oleh Roh Kudus supaya benar-benar memberi diri hidup mengasihi Tuhan. Dan terakhir, saudara, Roh Kudus membuat kita menjadi utusan Tuhan, utusan Kristus. Tundukkan kepala saudara dan biarlah saudara berserah kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini. Kami sudah merenungkan firman Tuhan. Bulan ini kami menuai. Amin. Minggu ini kami menuai. Tuaian kami besar. Tuaian kami adalah ladangnya Tuhan. Karena Tuhan yang menanam ladang ini, tuaian ini adalah tuaiannya Kristus. Kami ada di dalamnya. Karena kami anakmu ya Tuhan, kami menuai segala kemuliaan yang ada di dalam diri. Terima kasih, kami menuai kesehatan, kekuatan, kesetiaan, ketundukan, ketaatan, penyembahan kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kami menuai perlindungan pemeliharaan Tuhan. Kami menuai kekayaan kemakmuran Kristus. Kami menuai dengan kuasa kemampuan Kristus. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, urapi kami semua ya Tuhan. Biar kami menjadi berkat dan teladan di pekerjaan kami, di sekolah kuliah.
kami yang jadi karyawan, kami yang bekerja, menjalankan usaha, kami percaya lewat itu semua kami menuai banyak jiwa, menuai keuangan, menuai kelimpahan, menuai persahabatan, menuai segala yang dahsyat terbaik kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kami percaya ada kuasa dan berkat di dalam mengadakan perjamuan kudus. Kami terima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya tidak ada yang bisa membatasi kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Satu pujian kita akan nyanyikan bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Bukti Kebesaran. Hidupku sebagai bukti kebesaran. Hidupku menggenapi tanda mujizat. Sertai langkahku, kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebenaran. Kita akan nyanyikan lagu ini dari awal. Hidupku menjadi bukti kebesaran. Menapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran. Lebih baik lagi. Haleluya.
semua sudah dapat? Amin. Kalau sudah dapat semuanya, mari kita berdiri sama-sama. Semuanya berdoa di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukuri karya Tuhan yang sempurna, di mana Yesus rela menderita, sanggup didera, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menyelamatkan. Maka dia sudah dikuburkan dan sudah bangkit. Dia sudah naik ke surga. Dia bertahta di surga. Saudara imani bahwa kuasa kebangkitan Kristus sudah ada dalam hidup kita. Semua berdoa bersyukur buat karya Yesus yang sempurna. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Semua berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Taruhlah roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur tubuh Yesus sudah ada dalam hidup kami. Sebab Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tubuh Yesus, tubuhmu sendiri sudah diserahkan kepada kami. Itu sebabnya kami terima dengan iman tubuh Yesus ada pada kami. Dan ternyata selama Yesus ada di dunia, tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan di dalam tubuh Yesus. Begitulah tubuh kami. Bahkan ternyata maksud Yesus dicambuk, didera, supaya oleh luka-luka atau oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh, kami sudah sehat. Bahkan tubuh Yesus sudah mati, dikubur dan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sebagaimana tubuh Yesus ini, begitulah tubuh kami. Itu sebabnya kami imani dengan kuat bahwa sekarang kami memiliki tubuh Yesus di hidup kami, sehingga tubuh kami sekarang adalah tubuh yang sehat, kuat, tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan. Kami menolak segala virus corona dengan segala variannya, virus, bakteri apapun, penyakit apapun, kami tolak dalam nama Yesus. Kami menolak mati muda, mati kecelakaan, mati sebelum waktunya. Kami menolak segala kegagalan, kutuk, hal-hal buruk terjadi pada tubuh kami, tidak boleh terjadi. Kami imani semua organ tubuh kami berfungsi dengan baik. Kami sehat dan kuat. Bahkan oleh tubuh Yesus kami semua orang percaya diikat sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan kita makan dan mengucap syukur. Taruhlah cawan di tangan kanan, angkat tinggi di atas. Tuhan, terima kasih oleh karena darah Yesus sudah mengalir di kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima darah Yesus. Darah berarti nyawa atau kehidupan. Berarti kami terima nyawa kehidupan Yesus. Berarti kami terima juga kemuliaan, pengurapan, hikmat dan kuasa Yesus. Bahkan oleh darah Yesus kami sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni oleh Tuhan. Bahkan kami sudah dibawa pada perjanjian yang baru. Bahwa oleh perjanjian baru ini kami sudah dikasihi, diberkati, bahkan sudah mulia di hadapan Tuhan. Itu bukan usaha kami, bukan pekerjaan kami, bukan karena kesalehan kami, bukan karena perbuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kami secara gratis tanpa syarat. Dan karena meterai perjanjian baru itu adalah darah Yesus, berarti perjanjian ini berlaku seterusnya, tidak pernah batal, terus mengalir di hidup kami. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Bapak kami berdoa sebab Tuhan berkati bangsa negara kami. Tuhan tolong penanggulangan COVID-19 dan upaya vaksinasi saat ini. Tuhan tolong buat semuanya baik. Berkati pemerintah kami dengan hikmat, kebijaksanaan pemerintah dengan tepat. Berkati presiden, wakil presiden, semua menteri, semua kepala daerah,
sampai kepada camat, lurah, kepala desa, RT RW, diberi hikmat memerintah dengan baik sehingga Indonesia menjadi adil dan makmur. Berkati semua daerah di Indonesia terjadi peningkatan pembangunan dan terjadi kesejahteraan masyarakat. Berkati semua lembaga negara, baik lembaga tertinggi maupun lembaga tinggi negara. Berkati semua aspek Indonesia. Berkati ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan Indonesia. Tuhan, kami berdoa berkati juga gereja Tuhan Indonesia. Upaya misi pekabaran Injil, biar banyak jiwa dimenangkan di Indonesia. Di jalan-jalan, di gedung-gedung, di angkutan-angkutan umum, di rumah-rumah, biar banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, kami berdoa berkati gereja Tuhan Indonesia, khususnya gereja kami Glorious Ministry Jakarta. Lipat gandakan kehadiran dalam kebaktian, ibadah raya, komsel-komsel, tingkatkan jumlah kehadiran dan jumlah komsel. Tuhan, lipat gandakan pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Tuhan membuat gereja ini menuai di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan dan gembala dan keluarga, pelayan Injil dan keluarga, pengurus gereja dan keluarga, pelayan-pelayan di ibadah-ibadah raya dan keluarganya, pemimpin-pemimpin komsel, semua keluarga, semua pribadi dan keluarga diberkati. Kami percaya semuanya sehat, kuat, dilindungi, di-cover oleh tubuh dan darah Yesus. Semua umat Tuhan yang sudah pernah terhubung, kami berdoa terhubung lagi. Yang sedang terhubung, Tuhan buat tetap terhubung. Yang akan terhubung, Tuhan percepat segera terhubung. Semua yang terhubung sehat dan kuat, makmur, sejahtera, berkelimpahan, menuai di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa pekerjaan, bisnis, usaha yang dijalankan oleh umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan sebentar. Persembahan khusus maupun persembahan umum diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya dalam nama Yesus. Sembari kita mempersiapkan persembahan, saudara bisa kembali satu pujian sebagai penutup. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sama-sama saudara. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghindari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus aku mengutus engkau menjadi berkat dan teladan. Berdasarkan kasih karunia dari Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, supaya engkau tetap selamat, hidup kekal, taruh tanganmu di kepala, supaya engkau adalah orang yang terpuji, terhormat, ternama. Engkau adalah orang yang sehat dan kuat. Engkau adalah orang yang penuh kuasa, penuh urapan baru, penuh hikmat dan pengertian.
Kau adalah orang yang makin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Kau adalah orang yang terpelihara dengan baik oleh Tuhan, dilindungi dengan dahsyat, diberkati dengan limpahnya, dijaga dengan kuat oleh Tuhan, dikasih tanpa batas oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Terbuka pintu berkat atas hidupmu, terbuka pintu penuaian, kelimpahan, kekayaan kemakmuran Kristus mengalir dalam hidupmu. Engkau hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Engkau hidup dari iman kepada iman yang sempurna. Engkau hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. From glory to glorious. Engkau berjalan dalam trek ilahi, tajam dalam perkara ilahi, kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sebab Yesus Kristus segalanya bagi hidupmu. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, permuliaan dari Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Ibadah sudah selesai.